Bab 1131. Lelang dimulai sekarang, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 miliar koin nebula. 6.000 miliar. 7.000 miliar. 1 triliun. Suara juru lelang terdengar. Tak lama kemudian, sekelompok pendekar Tianjiao bersaing untuk menawar. 2 triliun. Sui Mengrou menggertakkan giginya dan menawarkan harga 2 triliun yuan. Dalam keadaan normal, dia bisa menawar lebih tinggi, tetapi sekarang dia hanya memiliki total 20 triliun koin nebula. Meskipun jumlah uang ini banyak, itu digunakan untuk menawar bunga bintang, dan Putra Hitam masih memiliki sekitar 5 triliun koin nebula di tangannya. Totalnya menjadi 25 triliun. Jika harga yang dia gunakan untuk bersaing mengendalikan tetesan air terlalu tinggi, maka tidak akan ada daya saing dalam lelang bunga bintang selanjutnya. 3 triliun. 5.000 miliar. Harga penawaran terus naik, dan mata Sui Mengrou menyala-nyala. Harta karun ini benar-benar penting baginya. Dia benar-benar tidak ingin menyerah. Melihat Sui Mengrou masih ingin menaikkan harga, Heian Shengzi sebenarnya cukup tidak sabar di dalam hatinya, tetapi dia tetap mengangkat papan penawaran di permukaan. 5 triliun. Baiklah. Putra Kegelapan menawarkan 5 triliun koin nebula, apakah ada VIP yang menawar lebih tinggi? 1 kali dalam 5 triliun. Saudara cinta hitam, kau. Xiao Rou, aku tahu kau menyukai manik pengendali air ini, bahkan jika aku membayar semua kekayaanku, aku bersedia membeli manik pengendali air ini dan memberikannya padamu. Hei Qin berkata dengan ekspresi tulus di wajahnya. Tapi saudara Hei, mari kita tawar bunga bintang nanti. Jika kau membayarku untuk menawar tetesan air, bunga bintang mungkin tidak bisa ditawar. Sui Mengrou benar-benar tersentuh. Tidak masalah, aku percaya bahwa bahkan jika tidak ada bunga bintang, aku masih bisa mendapatkan tempat putra suci pewaris, kau harus percaya padaku. Hei Qin tampak putus asa, tetapi sebenarnya dia sudah mulai gugup. Tidak benar bahwa tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi, kan? Kalau begitu, aku benar-benar membuat kesalahan besar. Tentu saja dia sebenarnya tidak ingin membelikan manik-manik pengendali air untuk Sui Mengrou. Hanya saja, dalam situasi saat itu, jika langsung menghentikannya dengan kata-kata, aku khawatir malah akan menimbulkan efek sebaliknya. Dalam hal ini, kita hanya bisa melakukan yang sebaliknya, tawarkan harga langsung untuknya, dan berikan seluruh kekayaan bersihnya. Tunjukkan ketulusanmu. Melihat ini, Sui Mengrou mungkin merasa terlalu malu untuk memperebutkan kendali atas manik-manik air. 5 triliun kali. 50,5 triliun. Seorang wanita dari keluarga lain menggertakkan giginya dan menaikkan harga. Begitu harga itu disebutkan, Hei Fan menghela napas lega. Namun di permukaan, tampaknya dia masih ingin terus menaikkan harga. Saudara Heiba, lupakan saja, harga manik-manik pengendali air telah melebihi 5 triliun yuan, yang sebenarnya agak tidak ekonomis. Jika kau bisa membeli manik-manik pengendali air dengan harga lebih tinggi, kau hanya bisa mengorbankan bunga bintang. Ambil bunga bintang, dan kau akan lebih mungkin mendapatkan tempat sebagai putra suci pewaris. Aku tahu mana yang lebih penting. Tapi, sayang sekali. Tidak ada yang perlu disesali. Ketika kau menjadi putra pewaris di masa depan, kau pasti akan bisa membelikanku harta yang lebih kuat. Manik pengendali air tidak akan banyak meningkatkan kekuatanku dalam setahun. Mendengar kata-kata itu, Hei Qin sudah senang di dalam hatinya, tetapi di permukaan wajahnya masih menunjukkan ekspresi berat. Xiao Rou, jangan khawatir, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat di masa depan atas apa yang telah kau lakukan padaku hari ini. Suatu hari nanti, jangankan manik pengendali air tingkat tinggi dari peradaban tingkat 4, bahkan harta karun dari peradaban tingkat 5, aku akan memberikannya padamu. Kau beli kembali. Si kekasih gelap itu berjanji lagi, dengan tatapan bersumpah. Aku bayar 10 triliun yuan. Chen Yuan mengangkat papan penawarannya. Mengapa putra suci kekasih gelap ini terlihat seperti bajingan? Mengapa kau tidak benar-benar menghabiskan banyak uang meskipun kau mengucapkan kata-kata manis? Jika kau benar-benar ingin membeli manik pengendali air untuk tunanganmu, kau tidak akan hanya menaikkan harga sekali dan membiarkannya begitu saja. Kepada siapa aku harus menunjukkannya? Kemunafikan. Baiklah, Tuan Chen Yuan dari kartu nomor 69, tawar 10 triliun koin nebula. Apakah ada VIP dengan tawaran lebih tinggi? Tanya juru lelang dengan lantang. Harga 10 triliun yuan memang telah mencapai batas, hampir melebihi nilai sebenarnya dari manik-manik pengendali air. Dengan uang ini, bukankah akan menyenangkan untuk membeli harta karun lainnya? Sekali dalam 10 triliun. 2 triliun kali. 10 triliun kali. Sepakat. Selamat kepada Tuan Chen Yuan. Chen Yuan dari kartu nomor 69, karena mendapatkan manik pengendali air Congbao. Tuan Chen Yuan, silakan lakukan pengiriman dan pembayaran di tempat. Tunggu sebentar.
Saya memutuskan untuk memberikan manik pengendali air ini kepada Nona Sui Mengrou, Sang Suci Akuarium. Saya yakin dia lebih membutuhkan manik pengendali air ini daripada saya. Chen Yuan berkata dengan lantang di depan semua orang. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat lelang hampir hening. Bahkan juru lelang menunjukkan ekspresi terkejut. Harta karun senilai 10 triliun koin nebula, apakah Anda yakin ingin memberikannya begitu saja? Saya tidak tahu, Tuan Chen Yuan, apa hubungan Anda dengan Sang Suci Suku Sui? Juru lelang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami pernah bertemu sekali. Chen Yuan menjawab dengan jujur. Cek, siapa yang percaya itu? Jika Anda pernah bertemu sekali, Anda akan memberikan harta karun senilai 10 triliun koin nebula. Mengapa Anda tidak memberi saya satu? Sang Suci Suku Sui ini mungkin berselingkuh dengan pria ini. Mungkinkah putra jiwa hitam itu telah berubah menjadi hijau, dan itulah sebabnya dia berkonflik dengan pria bintang tingkat 7 ini di lelang? Sepertinya memang begitu. Wajah Heilu sudah gelap, hampir muram sampai meneteskan air mata. Terlalu banyak tipu daya. Beraninya kau menggodaku secara langsung. Chen Yuan dengan cepat menyelesaikan pembayaran dan pengiriman, dan seorang pelayan, di bawah pengawasan semua orang, memegang sebuah manik pengendali air dan memberikannya kepada Sui Mengrou. Yang mulia, ini adalah manik pengendali air yang diberikan kepada Anda oleh Tuan Chen Yuan, silakan terima. Pelayan itu tampak iri. 10 triliun harta karun diberikan begitu saja, sungguh terlalu murah hati. Sui Mengrou terkesenjing. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Chen Yuan memberinya harta karun seperti itu. Marah. Hanya untuk mempermalukan si anak hitam secara langsung. Tapi ini terlalu naif, kan? Memalukan bagi si anak hitam, sungguh memalukan, tetapi harta karun ini benar-benar sangat berharga. Dia ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan godaan dan menerimanya secara langsung. Bagaimanapun, ini harta karun gratis, jangan sampai hilang begitu saja. Dengan cara ini, Anda menghemat uang, mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan Anda dapat terus berkompetisi untuk Star Flowers, membunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Dia menerimanya. Dia benar-benar menerima harta karun yang diberikan oleh makhluk kecil itu. Mungkinkah memang ada hubungan yang samar antara kedua orang ini? Aku juga marah pada diriku sendiri. Wajah Heilong Shengzi telah berubah gelap seperti dasar pot. Sui Mengrou menerima manik-manik pengendali air, yang jelas merupakan tamparan di wajahnya. Tunanganku menerima hadiah mahal dari pria lain secara langsung. Bagaimana mungkin ia menunjukkan rasa cintanya yang gelap kepada putra Tuhan? Sungguh memalukan. Bab 1132. Sui Mengrou. Tingkat kebaikan plus 10. Tingkat kebaikan saat ini, 20 poin. Wanita suci suku Sui yang menerima hadiah itu tanpa alasan yang jelas menambahkan sedikit kebaikan kepada Chen Yuan. Meskipun di permukaan dia berada di pihak putra cinta hitam, dan juga menunjukkan ekspresi jijik dengan kebencian yang sama. Tetapi tingkat kebaikan yang ditampilkan oleh sistem itu tidak menipu. Saudara Heifu, jangan marah. Tidak ada hubungan antara saya dan Chen Yuan ini. Dia melakukan ini hanya untuk mempermalukanmu di depan umum. Apakah aku mengambil harta karun berat ini atau tidak, dia dapat mencapai tujuan untuk membuatmu jijik. Dalam hal ini, lebih baik menerima manik-manik air pengendali. Lagi pula, itu adalah harta karun yang dibeli dengan 10 triliun koin nebula. Aku mengambil tetes air pengendali, setidaknya itu akan membuatnya berdarah. Setelah lelang selesai, kau akan menanganinya dengan keras. Tidak peduli trik menjijikkan apapun yang dia gunakan, di hadapan kekuatan absolut, itu akan menjadi lelucon pada akhirnya. Sui Mengrou tampaknya merasakan ketidakpuasan putra cinta hitam. Jadi dia berbicara dengan nada menghibur. Kata-katanya hampir tidak bisa diterima. Putra hitam cinta dengan paksa menahan amarahnya. Semuanya, berikut adalah barang lelang kedua. Benda ini adalah formula pedang yang belum lengkap bernama Suan Yuan Sword Jue. Ini adalah keterampilan tempur ruang angkasa tingkat tertinggi yang ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang tertinggi. Seni pedang Suan Yuan memiliki total 9 lapisan, tetapi seni pedang yang belum lengkap ini hanya memiliki total 6 lapisan, jadi harga awalnya relatif rendah. Harga awal lot kedua adalah triliun koin nebula, dan lelang dimulai sekarang. Suara juru lelang terdengar. Suasana tiba-tiba menjadi canggung, dan tidak ada yang menawar. Ada apa? Mengapa tidak ada yang menawar? Ini adalah keterampilan tempur ruang angkasa tingkat tertinggi. Bahkan jika itu versi yang belum lengkap, harganya hanya 1 triliun koin nebula, yang bisa dikatakan harga kubis. Jika keterampilan tempur ruang angkasa tingkat tertinggi lainnya, diperkirakan bahkan sebagian kecil pun tidak cukup. Saudaraku, kau tidak tahu ini. Meskipun ilmu pedang tertinggi dan terkuat ini sangat kuat, namun sangat sulit untuk dikultivasi. Kau harus memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang untuk dapat menguasainya dengan sukses.
Sebenarnya, teknik pedang ini telah dilelang di bank semesta lebih dari 10 kali. Pada dasarnya, teknik ini dilelang setiap beberapa ratus tahun sekali, tetapi tidak satu pun yang dapat dilelang. Dari harga awal 1000 triliun yuan, harganya telah turun 1000 kali lipat, karena tidak ada yang bisa mempraktikannya. Untuk mempraktikkan teknik pedang ini, ada juga syarat yang sangat sulit. Anda harus mempraktikkan teknik bimbingan Suanyuan pendukung, teknik bimbingan. Suanyuan juga terbagi menjadi 9 lapisan, dan setiap lapisan harus dibeli secara terpisah, dan harganya sangat mahal, dan mungkin tidak tersedia untuk dibeli. Anda masih harus mengeluarkan uang untuk membeli pedang peradaban tingkat atas. Kualitas senjata sihirnya buruk. Saat Anda mempraktikkan seni pedang ini, pedang itu mungkin hancur. Selain itu, formula pedang ini membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi tentang hukum ruang, setidaknya 50% diantaranya dapat dikultivasi. Ini saja sudah cukup untuk mencegah semua penawar. Begitu Anda memiliki seni pedang tertinggi, Anda harus menghasilkan paket tertinggi yang sama, siapa yang bisa menandinginya. Yang paling cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Anda tidak memiliki bakat ilmu pedang terkuat, dan Anda tidak dapat mempraktikkannya bahkan jika Anda diberi harta karun. Jadi, itu sebabnya, tidak heran tidak ada yang menawar, semua orang licik. Terjadi banyak diskusi di tempat lelang. Mata Chen Yuan tiba-tiba berbinar. Saya bayar 1 triliun yuan. Baiklah. Tuan Chen Yuan dari kartu nomor 69 menawar 1 triliun koin nebula. Adakah orang lain yang dapat menawarkan harga lebih tinggi? 1 triliun. 2 triliun. 1 triliun 3 kali. Sepakat. Selamat, Tuan Chen Yuan, atas perolehan ilmu pedang terkuat. Juru lelang tampak takut Chen Yuan akan menyesal, jadi dia berbicara lebih cepat kali ini. Palu diketuk. Chen Yuan berhasil memenangkan lot kedua. Berikut adalah barang lelang ketiga. Benda ini disebut pesawat ulang-alik bintang. Ia melakukan perjalanan melalui alam semesta gelap dengan kecepatan 1000 kali lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa biasa. Hanya butuh 1 hari untuk menempuh jarak ratusan ribu tahun cahaya. Ini adalah pesawat ulang-alik galaksi jarak jauh. Harta karun tertinggi. Harga awal Star Shuttle adalah 8.000 miliar koin nebula, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 miliar koin nebula. Lelang dimulai sekarang. 1 triliun. 2 triliun. 3 triliun. Peran Star Shuttle benar-benar berbeda, dan benda itu dapat digunakan oleh hampir semua kekuatan kosmik. Ada cukup banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan harta karun ini. Harganya segera melebihi 5 triliun. Sayang, aku membeli harta karun ini sebagai hadiah untukmu, dan hanya kau yang pantas memiliki pesawat ulang-alik bintang. Chen Yuan mengalihkan pandangannya ke Bai Yuxishi, dan ada nada mendominasi dalam kata-katanya. Sepertinya pesawat ulang-alik bintang itu sudah ada di sakunya. Aku bayar 20 triliun. Begitu harga diumumkan, hadirin terdiam. Orang ini langsung menggandakan harga beberapa kali. Bagaimana mungkin Nima ini menawar? Tuan Chen Yuan dari kartu nomor 69 menawar 20 triliun koin nebula. Apakah ada VIP yang menawarkan harga lebih tinggi? 21 triliun. Putri Xing Yue meneriakkan harga. Tampaknya sedikit tidak puas dengan kepura-puraan Chen Yuan yang sembrono. 50 triliun. Chen Yuan segera menaikkan harga, seolah-olah 50 triliun yuan tidak berbeda dengan 5 yuan di matanya. Semua penawar tercengang. Lot ketiga tentu saja juga diperoleh oleh Chen Yuan. Chen Yuan ini, seberapa kaya Nima? Butuh 50 triliun yuan untuk membeli pesawat ulang-alik bintang. Harga ini lebih dari 10 kali lipat nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik bintang. Chen Yuan, kenapa kau menghamburkan uang seperti ini? Karena aku sudah bilang akan membeli pesawat ulang-alik bintang dan memberikannya padamu, jadi berapapun harganya, aku akan membelinya dan memberikannya padamu. Kata Chen Yuan dengan serius. Pada saat yang sama, dia memberikan pesawat ulang-alik bintang itu kepada Bai Yuxi secara pribadi. Melihat tindakan ini, putra cinta hitam semakin menggertakkan giginya. Kau begitu sok, betapa kau berada di pusat perhatian sekarang, betapa sengsaranya kau nanti ketika kau berlutut dan memohon ampun. Apakah kau pikir ini disebut kepura-puraan? Ini baru permulaan. Selanjutnya, barang keempat, barang kelima, barang keenam, hingga barang lelang nomor 18. Semuanya difoto oleh Chen Yuan seorang diri. Tidak ada yang menawar lebih tinggi darinya, dan tidak ada yang bersaing dengannya. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa pria ini tidak hanya menghabiskan ratusan triliun koin nebula untuk memotret semua harta karun ini. Dan harta karun senilai ratusan triliun ini, dia berikan kepada gadis di sampingnya. Dia bahkan tidak berkedip sedikit pun. Kemurahan hati dalam ucapannya sungguh mencengangkan. Dia menghabiskan setidaknya 200 triliun yuan, kan? Dia memberikan semuanya. Siapakah sosok anak laki-laki peringkat ke-7 bintang ini?
Sungguh boros. Sepertinya orang yang disinggung oleh putra suci cinta hitam itu bukan orang sembarangan. Dia bisa memberikan ratusan triliunan orang, dan latar belakang keluarga pihak lain pasti tidak mudah. Apakah anak ini terlalu sombong? Sekalipun dia punya uang, kenapa kau tidak membiarkannya mendapatkan semuanya sendiri? Bab 1133. Bulu putih 11. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 98 poin. Ding. Target penjilat anjing, Bai Yusi, tersentuh oleh cinta dan kasih sayang tuan rumah, dan kebaikannya menembus 98 poin, memberi tuan rumah hadiah plus 5000 poin kebaikan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 13.800. Sebenarnya, di awal lelang, Chen Yuan tanpa alasan yang jelas memberikan manik pengendali air kepada orang suci dari suku air, dan Bai Yu sebenarnya sedikit cemburu di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa Chen Yuan melakukan ini kemungkinan besar untuk membuat putra hitam jijik. Tetesan air yang dapat dikendalikan dibeli dan diberikan kepada wanita lain, dan bahkan diberikan kepada Sui Mengrou. Tentu saja dia tidak senang. Tapi tidak ada yang dikatakan. Di bintang biru air peradaban tingkat ketiga, tidak ada yang namanya harta bersama antara suami dan istri, dan kepercayaannya adalah bahwa harta pribadi itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Apa yang menjadi milikku adalah milikku. Poin ini sangat jelas. Karena setiap orang memiliki umur yang sangat panjang, sistem kepemilikan bersama seperti itu kemungkinan besar tidak akan ada. Uang Chen Yuan sendiri adalah harta pribadinya, dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan, tidak ada yang berhak ikut campur. Apalagi kamar selir, bahkan istri biasa pun tidak berhak ikut campur. Yang dipedulikan Bai Yu Shishi adalah orang ini adalah Sui Mengrou. Mengapa membiarkannya mengambil keuntungan sebesar itu? Tetapi ketika Chen Yuan memotret lebih dari selusin harta karun tingkat atas dan memberikannya semua kepadanya, semua ketidakbahagiaannya lenyap. Perhatian dan cinta Chen Yuan padanya telah dibuktikan oleh tindakannya. Tidak perlu basa-basi, jika Chen Yuan tidak menganggapnya sebagai harta karun, mengapa dia menghabiskan ratusan triliun untuknya, dan membantunya meningkatkan kekuatannya dengan segala cara? Ini adalah cinta sejati. Dan Heibo hanyalah raja yang banyak bicara. Dia banyak bicara, dan apa yang sebenarnya dia tunjukkan tidak sesuai dengan identitasnya sebagai putra. Bai Yu Shishi semakin menguatkan hatinya. Chen Yuan rela memberikan segalanya untuknya, dan dia juga harus berjuang untuk posisi Chen Yuan dalam suksesi putra suci. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Benar saja, setelah menghabiskan banyak uang, tingkat kesukaan saudari Bai Yu meningkat lagi. Aneh sekali, mengapa tingkat kesukaan Sui Mengrou meningkat ketika aku memberi sesuatu kepada saudari Bai Yu? Apakah melihatku menghabiskan uang juga akan meningkatkan popularitasku? Chen Yuan menyadari sesuatu di dalam hatinya. Uang tidak harus dihabiskan untuk seorang gadis untuk meningkatkan popularitasnya. Kau tidak memberinya uang, selama kau membiarkannya tahu bahwa kau kaya, sangat kaya, dan menghabiskan banyak uang, dia juga bisa meningkatkan popularitasnya. Inilah pesona Shen Hao. Lalu selanjutnya, itu adalah barang lelang nomor 19, yang juga merupakan barang kedua terakhir dari lelang ini. Benda ini disebut bunga bintang, dan tumbuh di lautan bintang yang kacau di bawah nol mutlak. Ia hanya mekar sekali dalam 3000 tahun. Bunga ini memiliki efek ajaib yang tak tertandingi. Mengambil bunga bintang dapat membuat orang-orang kuat di alam semesta memasuki keadaan pencerahan, dan kekuatan kultivasi serta pemahaman hukum dapat meningkat pesat karenanya. Sekarang harga awalnya adalah 1000 triliun koin nebula, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari miliar. Aku bayar 10 triliun yuan. Chen Yuan bahkan tidak berpikir panjang, dan langsung mengatakan 10 triliun yuan. Di masa lalu, selama juru lelang menyebutkan harga awal, Chen Yuan akan menaikkannya 10 kali lipat. Dia sudah terbiasa. Itu membuat para penawar lain sangat terdiam. Mereka langsung menyerah dalam persaingan. Tetapi bunga bintang ini memiliki harga tetapi tidak ada pasar, dan itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua orang yang sombong dan berpengaruh di tempat kejadian. Mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. 11 triliun, 12 triliun, 13 triliun. Harga terus melonjak, dan setelah beberapa saat, harga lelang melebihi angka 20 triliun. Ini sudah menjadi harapan psikologis banyak Tian Jiao Shengxi. Jika naik lebih tinggi lagi, mungkin tidak akan menguntungkan. 25 triliun. Heilong Shengxi menaikkan harga 5 triliun yuan sekaligus, yang merupakan semua dana yang dia dan Sui Mengrou bisa kumpulkan sekarang. Baiklah. Putra Kegelapan menawarkan 25 triliun koin nebula. Apakah ada VIP yang bersedia membayar harga lebih tinggi? 25 triliun kali. 25 triliun 2 kali. 25 triliun.
Jantung Hei sudah berdebar kencang, dan hatinya sudah mulai bersemangat. Tepat pada saat ini, Chen Yuan menawar. Aku bayar 50 triliun. Chen Yuan sama sekali tidak menyukai efek bunga bintang ini, sistem tersebut dapat diaktifkan sekali dengan menghabiskan 1000 poin, dan tidak ada gunanya baginya untuk menginginkan bunga bintang ini. Ini bagus untuk dijadikan hadiah. Belikan untuk saudari Baiyu, mungkin biarkan dia mendapat pencerahan, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Terlalu licik. Paru-paru Hei Chuan hampir meledak. Di depan Chen Yuan, dia mengambil semua barang lelang, hanya itu, bunga bintang ini sangat penting baginya. Kau adalah bintang tingkat 7, bahkan jika kau membeli bunga bintang dan memberimu pencerahan, mustahil bagimu untuk mendapatkan kursi putra pewaris. Jika kau memberikannya kepada Baiyu 11, itu bahkan lebih sia-sia. Apa-apaan aku ini? Kau harus melawanku, kan? Bahkan jika aku tidak bisa memenangkan bunga bintang hari ini, aku akan membuatmu muak sampai mati. Aku bayar 60 triliun. Putra hitam meraung keras. Bukankah itu tak terhindarkan bagimu, Chen Yuan? Bukankah kau kaya? Aku menetapkan harga terlalu tinggi. Bahkan jika kau bisa membeli bunga bintang, itu tetap akan membuatmu muntah 3 liter darah. 100 triliun. Tidak ada yang mau bersaing denganku, bintang dan bunga pasti akan menang. Chen Yuan meraung dengan ganas. 110 triliun. Si Heilong Shengzi bertarung habis-habisan tanpa menunjukkan kelemahan. Dia hanya ingin menaikkan harga. Persetan denganmu sampai mati. Baiklah kalau begitu, karena kau sangat menginginkannya, aku tidak akan berdebat denganmu. Ini benar-benar penyakit otak. Aku belum pernah melihat orang sebodoh ini yang menghabiskan lebih dari 100 triliun yuan untuk membeli bunga. Chen Yuan mengejek dengan nada menghina. Begitu kata-kata ini keluar, si anak hitam langsung tercengang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Chen Yuan akan menyerah dalam kompetisi. Si kipas hitam Shengzi gagal menipu orang, dan dia harus menghabiskan tambahan 85 triliun untuk membeli bunga bintang. Masalahnya, dia sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Dari mana kau memintanya untuk mendapatkan 85 triliun? Jika dilelang, dia secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak punya uang, bukankah itu sama saja menamparkan dirinya sendiri? Sangat memalukan. Aku khawatir reputasi putra suci hitamku akan menjadi bahan tertawaan. Hei Yuan, meskipun akuariumku memiliki latar belakang tertentu, tidak mungkin menghabiskan 100 triliun yuan untuk bunga bintang. Kau harus mengembalikan bunga bintang ini, atau mencari cara sendiri. Sui Mengrou menatap tajam Heilong Shengzi, dan mengirimkan pesan suara kepadanya. Xiao Rou, Chen Yuan sengaja memperdayai saya, bisakah Anda membantu saya menemukan jalan keluarnya? Mustahil, mustahil bagiku untuk menghabiskan begitu banyak uang, mengembalikan bunga bintang itu, sebelum pengiriman selesai, aku hanya perlu membayar persen uang ganti rugi, kau bisa hitung sendiri. Dia sudah mendapatkan bunga bintang itu, dan dia benar-benar tidak rela mengembalikan bubuk hitam itu. Sebenarnya, ada cara lain, yang tidak hanya bisa menyelamatkan muka, tetapi juga bisa membeli bunga bintang itu. Yaitu dengan membayar secara cicilan, tetapi Anda perlu membayar bunga yang relatif tinggi. Bab 1134. Bisnis pinjaman bank universal sangat berkembang, dan dapat dibagi menjadi 10.000 angsuran paling lama. Satu angsuran dibayar setiap tahun, yang dapat dilunasi dalam 1 tahun. Tentu saja, dengan cara ini, bunga ditambah pokok dapat mencapai sekitar 5 kali lipat, dan hampir 500 triliun akan dibayar. Jika Anda hanya melunasinya dalam 1000 tahun, Anda dapat membayar hampir 200 triliun yuan. Jumlah uang ini mungkin merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi saya sekarang, tetapi jika saya bisa mendapatkan tempat sebagai putra suci pewaris, atau bahkan menembus tingkat galaksi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Menggadaikan harta klan Yu adalah masalah besar. Kau tidak boleh kehilangan muka. Aku juga harus memiliki bunga bintang. Bagaimana kau bisa membiarkan orang menertawakanmu, putra cinta hitam yang terhormat? Kekasih hitam sangat ingin menyelamatkan muka, bahkan jika itu adalah pinjaman angsuran, dia dengan paksa membeli bunga bintang. Selamat kepada putra hitam, karena telah mengambil foto bunga bintang. Barang lelang di bawah ini adalah barang terakhir dalam lelang ini, api abadi Qiangai. Api ini adalah api ilahi peringkat ke-178 dalam daftar berbagai api di alam semesta. Api ini lahir di sebuah bintang yang telah menyala selama lebih dari 3 juta tahun. Api ini dipilih sendiri oleh penguasa alam semesta dari bintang tersebut. Semua orang tahu bahwa sebagian besar api aneh di alam semesta lahir di bintang-bintang di galaksi-galaksi besar. Dan suhu bintang itu sangat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga tingkat galaksi hanya dapat tinggal di permukaan bintang, tetapi tidak dapat menembus ke dalam bintang. Hanya penguasa tertinggi alam semesta yang dapat dengan bebas bergerak di dalam bintang. Api aneh seperti itu sangat berharga.
Sekarang harga awalnya adalah triliun koin nebula, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari triliun. Suara juru lelang baru saja terdengar. Chen Yuan langsung mengangkat papan penawarannya untuk menawar. 100 triliun. Baiklah. Tuan Chen Yuan, kartu nomor 69, tawar 100 triliun yuan. Adakah yang menawar lebih tinggi? 110 triliun. Putra Yan Feng mengajukan tawaran. Latar belakang klan api jelas lebih kuat. Saudara ini, api abadi Qiangai, memiliki arti yang luar biasa bagi klan api kita, mohon bersabar dan menyerah. Jika Yang Mulia bersedia menyerah dalam kompetisi ini, saya, klan api, bersedia memberikan 10 harta peradaban tingkat 3 dan 1 senjata peradaban tingkat 4 sebagai permintaan maaf. 10 harta peradaban tingkat 3 dan 1 senjata sihir peradaban tingkat 4 bukanlah apa-apa dibandingkan dengan pengeluaran boros Chen Yuan. Namun Sengzi Yan Feng berbicara dengan sopan. Dia juga menyatakan tekadnya untuk menang. Chen Yuan terkejut sejenak, apakah ada hal sebaik itu? Tidak melakukan apa-apa, dan orang lain akan memberikan beberapa harta secara cuma-cuma. Meskipun api abadi Qiangai itu bagus, Chen Yuan tidak memiliki uang itu, dan dia hanya bisa membelinya untuk orang lain. Jadi, berapapun koin nebula yang dia habiskan, dia tidak akan merasa sedikit pun kesulitan. Tetapi berbeda jika Putra Suci Yan Feng memberikan beberapa harta secara cuma-cuma. Baiklah, karena Yang Mulia memiliki ketulusan seperti itu, tidak masalah jika api berusia 1000 tahun ini tidak dapat disangkal. Putra Yan Feng mengangguk. Dia tentu tahu bahwa tidak mungkin bagi seorang pemuda beradab tingkat atas yang dapat memberikan ratusan triliun dolar untuk memberikannya sesuka hati, tidak mungkin untuk peduli dengan beberapa alat itu. Yang dipedulikan orang adalah sikap. Ini menunjukkan bahwa pihak lain bukanlah orang yang tidak masuk akal. Terima kasih, saudaraku, aku, klan api, akan menyimpan kebaikan ini di dalam hatiku. Cincin antar ruang ini, silakan diterima. Sengzi Yan Feng melambaikan tangannya, dan sebuah cincin ruang muncul di depan Chen Yuan. Chen Yuan menguji kekuatan mentalnya, dan menemukan bahwa ada 11 harta karun, yang semuanya bernilai tinggi. Harta karun ini jika dijumlahkan, setidaknya bernilai beberapa triliun koin nebula. Aku bayar 150 triliun. Putra Suci Yan Feng awalnya berpikir bahwa untuk api abadi Qiangai ini, selain Chen Yuan, penawar lain seharusnya tidak bersaing dengannya. Lagi pula, 110 triliun, harga ini tidak rendah. Lawan yang ikut serta dalam kompetisi adalah seorang pria tampan dengan 2 janggut yang menjuntai dari sudut mulutnya, seorang pria yang lembut dan ramah. Di belakangnya ada seorang penjaga yang juga tampak seperti bangsawan. 160 triliun. Putra Suci Yan Feng mengajukan tawaran lain. 200 triliun. Pria tampan itu berteriak tanpa ragu. Begitu harga diumumkan, semua peserta lelang yang hadir tersentak. Entah dari latar belakang apa pria tampan ini. Dia benar-benar meneriakkan harga selangit sebesar 200 triliun dengan wajah santai. Sang tiran lokal lelang, Nima Duo yang sebenarnya. Api abadi 1000 Gai ini adalah satu-satunya barang yang dapat dinilai oleh Putri Xing Yue di lelang ini. 201 triliun. Wajah Yan Feng Sengzi pucat pasi, tetapi dia masih menyebutkan harga itu dengan susah payah. Bahkan jika latar belakang keluarga api itu luar biasa, 200 triliun jelas merupakan harga yang sangat tinggi. 300 triliun. Teriakan harga ini membuat hampir seluruh hadirin terkejut. Ekspresi Sengzi Yan Feng sangat memalukan. Harga 300 triliun telah melampaui semua persiapannya. Dia telah menjual semua hartanya, dan sekarang dia tidak mampu membayar uang itu. Mungkinkah hanya menyerahkannya kepada orang lain begitu saja? Nama: Blue Star Moon. Level: Galaksi tingkat pertama, tingkat ke-31. Nilai wajah: 9,9 poin. Identitas: Putri kecil bintang biru air. Tingkat kesukaan saat ini, 20 poin, target ini tidak dapat diikat saat ini. Pria ini ternyata adalah putri kecil Sui Lansing, tetapi dia berubah menjadi penampilan seperti ini, dan aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Ngomong-ngomong, mengapa putri ini memiliki kesan baik padaku tanpa alasan? Baiklah. VIP nomor 98, Tuan Lan menawarkan 300 triliun koin nebula. Apakah ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi? 1000 triliun kali. 300 triliun 2 kali. Sengzi Yan Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun api abadi Qiangai bagus, harganya memang di luar batas kemampuannya. 300 triliun. Saya bayar 500 triliun. Chen Yuan menawar. Dia membawanya dengan satu tangan, dan dia tetap tenang seperti biasa. Bahkan harga setinggi langit 500 triliun pun tidak bisa membuatnya merasakan gelombang emosi sedikitpun. Dasar bajingan, kenapa kau mengingkari janji? Bukankah kau berjanji bahwa Sengzi Yan Feng tidak akan menawar? Kau juga menerima hadiah dari orang lain,
kenapa kata-katamu tidak dihitung? Pria tampan itu bertanya di tempat. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan menawar bersama Seng Xianfeng, tetapi aku tidak mengatakan aku tidak akan menawar bersamamu. Karena Seng Xianfeng tidak akan melanjutkan penawaran, aku tentu saja akan menawar. Nak, jangan coba-coba membocorkan informasi. Aku akan membeli api abadi 1000 G ini dan memberikannya kepada istriku. Jika kau tidak punya uang, jangan bicara. Jika kau mampu, gunakan kekuatanmu untuk bicara. Chen Yuan mengejek dengan sinis. Begitu kata-kata itu keluar, Putri Xingyue hampir meledak. Beraninya orang ini mengejekku. Sungguh arogan dan mendominasi. Seorang pria dengan bintang tingkat 7, yang berani menantang seorang tokoh kuat tingkat galaksi secara langsung, dan juga orang paling sombong di bintang biru air, kau sungguh baik hati. 600 triliun. Pria tampan itu berteriak marah. 1000 triliun. Kau ini apa? Hantu miskin, diamlah jika kau tidak bisa membayar harganya. Jika aku miskin, aku hanya punya uang, jadi jika kau tidak menerimanya, lakukan saja. Hidung Chen Yuan yang sombong dan mendominasi hampir terangkat ke langit. Apakah kau tahu bahwa kesombonganmu akan membawa konsekuensi yang tak terduga? Aku, Chen Yuan, telah berakting sepanjang hidupku, jadi mengapa aku harus menjelaskannya padamu? Muntah darah. Putri Xingyue sangat marah hingga hampir muntah darah. Bab 1135. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Blue Star Moon. Usia, 2596 tahun. Tinggi, 175 cm. Level, Galaksi tingkat pertama, tingkat ke-31. Nilai wajah, 9,9 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 30 poin. Ikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 500.000 poin. Bonus skill. Seni bintang 9 putaran, 13 pedang hetu, niat pedang hetu tingkat pertama, hukum air 28%, hukum ruang 29%, hukum api 15%. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengikat makhluk hidup tingkat keempat di alam semesta, dan jumlah jilatan anjing tuan rumah telah ditingkatkan menjadi 9.000 triliun koin galaksi. Serangkaian prompt sistem tiba-tiba terdengar di benak Chen Yuan. Sepertinya ada lagi di rekening bank alam semestanya. Tapi kali ini, itu benar-benar 9.000 triliun koin galaksi. Chen Yuan juga tahu sesuatu tentang koin galaksi. Umumnya, antara peradaban tingkat pertama dan peradaban tingkat ketiga, mata uang yang pada dasarnya digunakan adalah koin nebula. Dan antara peradaban tingkat keempat dan peradaban tingkat keenam, mata uang utama yang digunakan adalah koin galaksi. Nilai nominal koin galaksi sangat besar. $1 mata uang Xinghe bernilai juta mata uang Xingyun. Nilai kedua mata uang tersebut hampir setinggi langit. Itulah mengapa di tingkat peradaban dan di atasnya, hanya yang terkuat di alam semesta yang akan menggunakan mata uang ini. Tidak menyangka akan mendapatkan hadiah tak terduga seperti ini karena terikat dengan Putri Xingyue. Sekarang aku lebih percaya diri. Ternyata Putri Xingyue juga telah memahami hukum api, tidak heran dia tertarik pada api abadi Qiangai. Bukankah itu hanya beberapa kata bagimu, dan mengapa tingkat kesukaanmu turun begitu drastis? Saat pertama kali bertemu, tingkat kesukaan seseorang terhadap orang lain tidak stabil. Mungkin karena hal kecil yang menyebabkan tingkat kesukaan meningkat drastis, dan mungkin juga disebabkan oleh hal kecil yang menyebabkan tingkat kesukaan tiba-tiba turun. Tuan Chen Yuan dari kartu nomor 69 menawar 1000 triliun koin nebula. Apakah ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi? 1000 triliun kali. 1000 triliun 2 kali. 1000 triliun 3 kali. Sepakat. Selamat, Tuan Chen Yuan, atas perolehan api abadi Qiangai yang berharga. Teriak juru lelang. Seluruh dirinya tampak sangat gembira. Lelang ini bisa dikatakan sebagai puncak karirnya. Siapa? Jumlah 1000 triliun terlalu besar, bisakah saya membayar dengan koin galaksi? Begitu kata-kata ini keluar, para hadirin terkejut. Semua putra sang putra langit yang angkuh tercekik. Mata uang galaksi. Dia benar-benar memiliki mata uang galaksi. Mata uang galaksi adalah mata uang yang hanya digunakan oleh peradaban di atas tingkat keempat. Umumnya, mereka yang menggunakan mata uang ini pastilah orang-orang muda dan tua tingkat atas dari peradaban tingkat tinggi. Ini hampir tidak diragukan lagi. Ya, Tuan Chen Yuan, Bank Semesta mendukung metode pembayaran koin galaksi, Anda hanya perlu membayar 1000 juta koin galaksi. Setelah beberapa saat, Chen Yuan berhasil membayar dengan koin galaksi. Dia juga tidak berkedip sedikit pun.
Jumlah uang yang sangat besar ini bukanlah jumlah kecil dalam peradaban tingkat keempat. Ini cukup untuk menjelaskan status dan latar belakang Chen Yuan yang menonjol. Sui Mengrou. Kebaikan plus 10. Sui Mengrou. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 50 poin. Chen Yuan ini benar-benar luar biasa. Meskipun dia hanya berada di tingkat bintang ke-7, di tempat lelang, bahkan Sengzi Yanfeng harus memberinya sedikit perhatian. Menggunakan koin galaksi tidak diragukan lagi membawa lapisan misteri pada identitasnya. Alasan utamanya adalah 1000 triliun dihabiskan olehnya, dan dia tampak tenang dan santai. Bagaimana mungkin ada tekanan di wajahnya? Ini adalah ketenangan yang dihasilkan oleh kekuatan dan latar belakangnya. Sungguh luar biasa. Ke-11, aku memberimu api abadi 1000 G ini. Kata Chen Yuan dengan serius. Dia juga mengatakan yang sebenarnya. Cara Tuan Yan mendekati perempuan, hadiah tidak harus yang paling cocok, tetapi harus yang paling mahal. Tidak masalah apakah cocok atau tidak, asalkan mahal, bisa cocok meskipun tidak cocok. Ini benar-benar membuat iri. Dia hanyalah seorang gadis dari klan bulu tingkat pertama bintang. Dia tidak sebaik saya dalam hal bakat dan ras, dan dia tidak sebaik saya dalam hal kekuatan dan wilayah kekuasaan. Tapi mengapa dia bisa mendapatkan peradaban teratas, hewan peliharaan? Seorang wanita glamor peringkat bintang ke-8 berkata dengan marah. Wortel dan sayuran hijau, setiap orang punya cintanya masing-masing, mungkin ini benar, gadis itu benar-benar beruntung. Siapapun yang mau membayar begitu banyak untukku, aku akan melewati api dan air untuknya. Nona Bayu, ini adalah api abadi Qiangai, silakan terima. Juru lelang secara pribadi memegang wadah api abadi Qiangai dan mempersembahkannya kepada Bayu Shishi. Wadah ini tampaknya merupakan harta karun, setidaknya di atas peradaban tingkat api abadi Qiangai disegel di dalam wadah. Ada juga instruksi tentang cara membuka segel dan cara memurnikannya. Chen Yuan, ini, aku. Saudari Bayu benar-benar bingung. Apa yang dia dapatkan benar-benar tidak sebanding dengan apa yang dia berikan, dan dia benar-benar pantas mendapatkannya. Chen Yuan, aku sudah tahu maksudmu, tapi benda ini terlalu berharga. Ini tidak mahal, mengapa aku harus memberikannya padamu? Jika kau tidak menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepada Sui Mengrou. Begitu kata-kata itu keluar, saudari Bayu langsung menerimanya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Yuan hanyalah lelucon. Bahkan jika itu untuk membuat si anak hitam jijik, tidak perlu memberikan hadiah semahal itu. Sebenarnya, Chen Yuan tidak bercanda. Tapi tubuh Sui Mengrou yang halus bergetar, dia sepertinya telah mendengar percakapan Chen Yuan. Terlalu banyak tipu daya. Si anak hitam sangat marah. Dia benar-benar tidak tahan. Apakah Chen Yuan benar-benar berpikir bahwa dia tidak punya amarah? Setelah melecehkan mantan tunangannya, dia juga melecehkan tunangannya saat ini. Apa kau pikir aku bajingan hijau? Chen Yuan, kau tidak akan melupakan pertunangan sebelumnya, kan? Jika kau berlutut dan memohon ampun, dan bersujud 1 kali, aku bisa mengampuni nyawamu. Berhenti bicara omong kosong, gadis kecil hijau, aku menunggumu di langit berbintang di luar wilayah ini, jangan takut untuk datang, nak. Chen Yuan melontarkan kalimat ini, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju langit berbintang seperti bola meriam. Ia melesat keluar dari atmosfer dalam sekejap. Heilong Sengzi segera mengikutinya, dan auranya melonjak dengan dahsyat. Sekelompok ahli Tianjiao saling memandang. Wosh-wosh gelombang. Mereka semua berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju langit berbintang. Sayang sekali tidak bisa menyaksikan pertempuran sebesar ini. Putri Xingyue, Sui Mengrou, Bayu Shishi, Yanfeng Sengzi, dan anggota lelang lainnya semuanya mengikuti. Di atas lautan bintang. Tiba-tiba, 2 kekuatan paksaan yang tak tertandingi muncul. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Gelombang energi yang sangat tirani berripels di sekitar Putra Hitam, bahkan menyebabkan ruang angkasa bergetar. Bab 1136. Apakah ini kekuatan seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi setengah langkah? Hanya sedikit tekanan energi saja bisa membuat ruang angkasa bergetar. Putra suci Heilong memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang hukum ruang angkasa dan hukum angin, dan telah mengkultivasi keterampilan tempur langit berbintang tingkat atas, tebasan angin hantu naga gila hingga tingkat penguasaan, ditambah senjata sihir tingkat tinggi peradaban tingkat 4, pedang langit hitam, kekuatan pertempurannya tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga tingkat pertama galaksi yang sebenarnya. Chen Yuan tertinggal 3 tingkat. Bahkan jika dia memiliki beberapa latar belakang, itu tidak cukup untuk menutupi kesenjangan yang begitu besar. Tidak ada lagi ketegangan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan situasi seperti apa yang bisa dimenangkan oleh seseorang di tingkat ke-7 galaksi melawan putra terkuat yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Putra Hitam adalah sosok yang sangat tirani di level yang sama.
Tidak diragukan lagi, apalagi ini adalah situasi yang sangat menghancurkan. Chen Yuan kaya, tapi dia tidak bisa mengabaikan perbedaan level, kan? Sekelompok ahli Tianjiao berdiskusi secara berurutan. Bai Yuxi juga mengerutkan kening. Aura di tubuh putra hitam semakin menakutkan. Bila angin tak terbatas berputar di sekelilingnya, dan angin yang kuat itu sepertinya mampu menghancurkan meteorit menjadi bubuk. Anak Chen Yuan, matilah. Sistem, buka pedang Xuan Yuan untukku. Ding! Butuh 10 menit untuk membuka senjata ilahi beradab tingkat 6 Xuan Yuan Jian, dan tuan rumah perlu mengonsumsi 500 poin peningkatan. Mohon tuan rumah mengkonfirmasi pembukaannya. Tentu. Ding! Berhasil dibuka. Poin penguatan tuan rumah saat ini yang tersisa, 13.300. Tepat ketika semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Cahaya pedang emas meletus di tubuh Chen Yuan seketika. Cahaya ilahi emas yang cemerlang itu menembus ratusan juta mil galaksi dalam sekejap. Terangi lautan bintang. Kendo tak berujung tiba-tiba turun. Kekosongan bergetar, dan galaksi pun bergetar. Bintang-bintang meredup hingga miliaran mil jauhnya. Hanya bayangan pedang yang terang yang tersisa. Chen Yuan memegang pedang ilahi dan membawanya di punggungnya dengan satu tangan. Aku melihat bayangan kaisar setinggi 200 juta kaki, mengembun di belakang Chen Yuan. Bayangan agung ini, mengenakan jubah kekaisaran yang megah, tampak berdiri dengan bangga di ujung sungai waktu yang panjang, tak berubah sejak zaman kuno. Remukan galaksi tak terbatas dengan satu tangan. Pedang itu menghancurkan kehampaan. Di bawah kehendak tertinggi ini, ruang hampa sejauh 10.000 mil seketika mengeras. Itulah sebabnya kesombongan dan kekuatan alam semesta semuanya lumpuh. Semua leluhur tingkat galaksi Suilansing pucat pasi karena ketakutan. Ini, apakah ini hantu kaisar, kehendak penguasa tertinggi? Senjata ilahi macam apa ini? Ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, dan masih ada jejak kehendak penguasa tertinggi yang tersisa di dalamnya. Ya Tuhan, 6 senjata sihir peradaban tingkat 6, ini setidaknya senjata sihir peradaban tingkat 6, mungkinkah ada jejak kehendak penguasa tertinggi alam semesta? Senjata sihir ini sebenarnya artefak yang digunakan oleh penguasa tertinggi alam semesta. Betapa mengerikannya latar belakang putra Chen Yuan. Mungkinkah dia adalah darah penguasa tertinggi? Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Pada saat ini, bukan hanya Tianjiao yang menyaksikan pertempuran ini. Ratusan juta makhluk di bintang biru air hampir secara kolektif ketakutan. Bahkan mata Kaisar Shenlan melebar. Putra hitam tercengang. Pertempuran ini belum dimulai, tetapi dia sudah ketakutan setengah mati. Bahkan jiwanya mulai gemetar. Hanya ada ketakutan yang tak terbatas di matanya. Menghadapi kehendak penguasa tertinggi, jika dia berani bergerak, dia mungkin akan langsung terbunuh. Bahkan sampah pun tidak akan tersisa. Nak, apakah kau siap melawan dewa ini selamat ronde? Tanya Chen Yuan dingin. 300 ronde. Aku tidak sanggup menghadapinya dalam satu ronde pun. Si putra hitam hampir menangis. Terlalu sulit. Hentikan, kita mengakui kekalahan dalam duel ini. Teriak Sui Mengrou buru-buru. Mengakui kekalahan. Jika kau ingin berduel, kau bisa bertarung, dan jika kau ingin mengakui kekalahan, kau bisa mengakui kekalahan. Bagaimana mungkin ada hal murahan seperti itu di dunia ini, kata Chen Yuan dingin. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Aku sudah menyerah. Si putra hitam memiliki ekspresi sedih di wajahnya, dan dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Seperti menantu perempuan kecil yang telah diperlakukan tidak adil, dia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Berikan bunga bintang yang kau beli dari lelang itu, dan demi Santa suku Sui yang memohon untukmu, aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu untuk sementara waktu. Aku. Mendengar kata-kata itu, putra suci Heilong hampir kehilangan akal sehatnya. Bunga bintang itu adalah harta karun yang ia habiskan seluruh uangnya untuk memotretnya. Tidak hanya berhutang uang kepada Sui Mengrou, tetapi juga meminjam 85 triliun secara cicilan. Akibatnya, harta karun itu menjadi tidak berguna, dan direbut begitu saja. Nima ini sangat patah hati. Namun, antara hidup dan mati, hanya hidup yang terpenting. Hanya dengan bertahan hidup ia bisa bangkit kembali. Jika ia jatuh hari ini, tidak akan ada yang tersisa. Ia tidak hanya akan kehilangan posisinya sebagai putra pewaris, tetapi semua pengorbanannya juga akan sia-sia. Berikan padamu. Heilong Shengzi mengeluarkan wadah berisi bunga bintang, dan melemparkannya ke arah Chen Yuan dengan wajah sedih. Bagus sekali. Sepertinya putra cinta hitam juga seorang pahlawan yang mengetahui urusan terkini, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi bukan karena bunga bintang. Aku tidak peduli dengan hal ini. Aku hanya tidak ingin melihat gadis dari suku Sui sedih. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hei Qin langsung memerah. Beraninya kau menggodaku untuk ketiga kalinya.
Black Alum hampir meledak karena marah. Dia merasa sangat tidak rela dan tidak yakin. Apa yang begitu hebat? Kau hanya mengandalkan senjata sihir tingkat 6 untuk memamerkan kekuatanmu. Jika kau tidak memiliki senjata sihir seperti itu, apakah kau lawanku jika bertarung sendirian? Dengan kekuatan senjata ilahi, berapa lama kau bisa hebat? Ini bukan kekuatanmu sendiri. Berpartisipasi dalam kontes Tianjiao alam semesta, tetapi tidak memiliki keunggulan seperti itu. Saat itu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sampah. Terima kasih, Chen Yuan, terima kasih atas belas kasihmu. Bagaimanapun, He Qin adalah putra suci klan Yuku. Klan Yu telah mencurahkan terlalu banyak sumber daya kepadanya. Jika dia dipenggal hari ini, klan Yu pasti akan hancur, 7 Kawen Xiao. Bai Yu Shishi mengirimkan suara itu ke jalur rahasia. Ternyata saudari Bai Yu juga berbicara barusan, dan Chen Yuan berbelas kasih. Tidak masalah, toh anak ini belum melunasi hutangnya, jadi lebih murah jika dia melunasinya sekarang. Ambil bunga bintang ini, setelah mengambilnya, pasti akan sangat bermanfaat bagimu. Chen Yuan menyerahkan bunga bintang itu kepada Bai Yu Shishi. Tindakan ini membuat orang-orang kembali bingung. Saudari Bai Yu melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, bunga bintang ini terlalu berharga. Harta karun yang kau belikan untukku hari ini sudah cukup. 18 dari 20 harta karun dalam lelang ada di tanganku. Jika kau memberiku bunga bintang itu, maka semua orang tidak bersalah, tetapi aku yang hamil bersalah. Kalau begitu, aku akan menukar bunga bintang itu denganmu dengan api abadi Qiangai, bagaimana menurutmu? Api abadi 1000 Ge ini awalnya dibelikan untukku olehmu, tidak perlu ditukar, aku akan memberikannya saja padamu. Setelah Bai Yu selesai berbicara, dia mengeluarkan api abadi Qiangai. Jangan, barang yang kuberikan padamu adalah milikmu. Aku menukarnya denganmu dengan bunga bintang, itu masuk akal. Bunga bintang itu tidak berguna bagiku, tetapi bagimu, itu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Aku masih berpikir lebih baik menukarnya dengan nilai yang sama. Chen Yuan memutar matanya dan menyarankan demikian. Bab 1137. Chen Yuan pasti takut aku tidak akan menerimanya, jadi dia berpikir untuk menggunakan pertukaran itu sebagai alasan. Api abadi 1000 Ge lebih berharga daripada bunga bintang, tetapi jenis api kosmik ini sangat sulit untuk dimurnikan. Jika tidak hati-hati, Anda mungkin akan menjadi bumerang. Anda harus memiliki fisik dengan afinitas tinggi terhadap atribut api dan mahir dalam mengendalikannya. Hanya ada sedikit peluang untuk memurnikannya dengan teknik api. Jadi, api abadi Qiangai jauh kurang berguna bagiku daripada Xing Chen Hua. Chen Yuan telah mempertimbangkan semuanya, dan dia benar-benar peduli padaku. Bulu putih 11. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Target penjilat anjing, Bai Yu Shishi, tergerak oleh kerja keras tuan rumah, dan tingkat kesukaannya menembus angka 99 poin, memberi tuan rumah plus 5000 poin penguatan. Petik 2. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 18.300. Baiklah kalau begitu, terima kasih, suami. Bai Yu 11 mengangguk. Menyelesaikan pertukaran dengan Chen Yuan. Aku hanya merasa sangat penuh dan manis di hatiku. Perasaan ini belum pernah kurasakan sebelumnya. Sekarang, Sui Mengrou sedikit teralihkan. Dia entah bagaimana iri pada Bai Yu Shishi. Ada seorang pria yang sangat mencintainya. Dari harta karun dalam lelang, buah diberikan kepada Bai Yu Shi oleh Chen Yuan, kecuali satu manik pengendali air, yang diberikan Chen Yuan kepada dirinya sendiri. Jelas aku adalah kesombongan orang suci. Dalam hal identitas, latar belakang, kekuatan, dan kecantikan, di poin mana aku lebih rendah darinya. Bagaimana mungkin tunanganku, bukan hanya tidak mengambil harta apapun untukku, tetapi juga membuatku menghabiskan 20 triliun yuan, dan pada akhirnya bahkan bunga bintang pun diambil. Bukankah putra suci seperti itu, Tianjiao, agak terlalu tidak berguna? Sui Mengrou jelas merasa bahwa Chen Yuan sengaja menggodanya. Tapi dia tidak marah, sebaliknya, hatinya sedikit bergejolak. Itu seperti riak di permukaan danau yang tenang yang diaduk oleh orang-orang. Godaan Chen Yuan membuatnya sangat bersemangat. Ini adalah pria sejati, tak terkendali, mendominasi, mengantisipasi musuh sebelum kesempatan, dan menang dengan tegas dari jarak ribuan mil. Kekuatannya juga tak diragukan lagi. Meskipun dengan bantuan kekuatan senjata ilahi juga merupakan bagian dari kekuatan. Sudah menjadi fakta bahwa Chen Yuan menekan putra cinta hitam. Sui Mengrou. Kebaikan plus 10. Sui Mengrou. Kebaikan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Xiao Rou, apa kau benar-benar hanya bertemu Chen Yuan sekali? Mengapa dia mau memberimu manik-manik pengendali air setelah bertemu sekali? He Qin,
Apa kau meragukanku? Kubilang aku hanya bertemu sekali, dan memang hanya sekali. Percaya atau tidak, terserah kau. Sui Mengrou tiba-tiba marah. Dia sudah menghabiskan 20 triliun yuan untuk kekasih gelapnya, dan bahkan memohon padanya. Bukannya berterima kasih, pria ini malah meragukannya. Lihatlah orang lain, lalu lihat dirimu sendiri. Apakah ada yang lebih baik dari Chen Yuan? Tunangan seperti itu benar-benar mengecewakan. Wajah Heikin memerah ketika mendengar ini. Apakah Sui Mengrou begitu sensitif? Api amarah membara, dan Heikin sudah menggertakkan giginya dalam hati, tetapi dia masih berusaha menahannya. Pantas saja anak ini begitu sombong. Ternyata dia memiliki artefak peradaban tingkat 6 sebagai kartu andalannya. Jika tebakanku benar, waktu baginya untuk mengaktifkan senjata ilahi pasti terbatas. Senjata ilahi semacam ini sama sekali di luar kendalinya. Senjata ilahi berada dalam keadaan tersegel dan hanya diaktifkan sementara. Diperkirakan hanya sebagian kecil kekuatannya yang dapat dikeluarkan. Hanya makhluk beradab tingkat 6 sejati, kekuatan tertinggi yang kekuatannya menembus tingkat penguasa kosmik, yang dapat mengeluarkan kekuatan sejati artefak tersebut. Kartu truf seperti itu awalnya merupakan alat penyelamat hidup yang vital, tetapi dia dengan mudah mengeksposnya. Begitu kartu truf itu terungkap, ia tidak akan lagi memiliki kekuatan pencegah. Jika seseorang ingin membunuhnya lain kali, Anda hanya perlu mengirim gelombang pertama master untuk mengantarkan kepalanya, dan menunggu dia mengaktifkan senjata sihir peradaban tingkat 6. Setelah waktu berlalu, dia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Ketika waktunya tiba, artefak ini akan menjadi monster. Lemak yang didambakan orang lain. Senjata sihir beradab tingkat 6, bahkan pembangkit tenaga tingkat galaksi, tidak dapat menahan diri untuk memperebutkannya. Semua orang tidak bersalah, dan dia bersalah karena mengandung giok. Sungguh bodoh. Putri Xingyue dengan cepat menganalisis pro dan kontra dari masalah ini. Sungguh tidak ada gunanya bagi Chen Yuan untuk menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi seorang putra kegelapan. Benar saja, setelah 10 menit, cahaya Excalibur meredup. Kesombongan tak terkalahkan yang sewenang-wenang dan ditekan Xinghe menghilang seketika. Sepertinya aku hanya bisa bertahan selama 10 menit. Banyak putra pilihan surgawi dengan pemikiran berbeda diam-diam menghitung dalam hati mereka. Baru saja. Mutasi. Aku melihat gelombang momentum yang sangat kuat, merobek kehampaan dengan tangan kosong, dan turun dengan dentuman keras. Omong kosong gelombang. Seorang anak bintang tingkat 7 berani mencuri artefak. Harta karun peradaban tingkat 6 adalah untuk mereka yang mampu. Nak, kau bisa pergi dengan tenang. Kursi ini akan mengirimmu kembali ke barat. Tidak, itu Patriark Jin Ming, dia adalah kekuatan tingkat 2 galaksi. Sistem, buka pedang Xuan Yuan gelombang. Patriark Jin Ming hendak membunuh Chen Yuan dan merebut artefak. Tiba-tiba, cahaya pedang emas lainnya meletus, dan galaksi bergetar lagi. Bayangan penguasa kosmik yang telah lenyap, tiba-tiba mengembun lagi. Kehendak Kendo yang mengerikan menyapu langit berbintang. Hancurkan aku. Chen Yuan menebas dengan pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan sepanjang 7 kaki menyapu galaksi, memadamkan kehampaan. Patriark Jin Ming dihancurkan oleh kehendak tertinggi pedang ini, tidak dapat bergerak sama sekali. Tidak. Bagaimana mungkin kau mengaktifkan artefak untuk kedua kalinya? Aku tidak ingin mati, kumohon lepaskan aku. Boom! Cahaya pedang emas menebas Patriark Jin Ming. Pedang ini membelah langit berbintang seluas 10.000 zang, dan juga membunuh Patriark Jin Ming. Menghancurkannya hingga menjadi ketiadaan. Penguasa tingkat 2 galaksi yang agung terbunuh oleh satu pedang. Artefak peradaban tingkat begitu menakutkan. Bintang tingkat 7 Chen Yuan sebenarnya melompati untuk membunuh galaksi tingkat 2. Lebih dari 5 tingkat. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah, mengapa dia bisa mengaktifkan artefak untuk kedua kalinya. Bukankah dia membutuhkan waktu pendinginan skill? Dia adalah bintang tingkat 7, baru mengaktifkan artefak sekali saja, itu sudah cukup mengejutkan, mengapa dia bisa mengaktifkannya 2 kali berturut-turut. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bukankah Patriark Jin Ming ini terlalu menyedihkan? Terbunuh dalam waktu kurang dari 20 detik. Bos tingkat galaksi yang agung mati begitu mudah. Aku akan mengumpulkannya dan melihat apakah ada cincin ruang angkasa yang jatuh atau semacamnya. Sial, kau masih mau melakukan serangan mendadak. Ini di luar kendalimu. Chen Yuan juga hampir terkejut. Untungnya, dia sekarang memiliki cukup poin penguatan. 500 poin sekali, setidaknya lebih dari 30 kali. Kalian semua sedang memikirkan apa? Kalian masih ingin memanfaatkan kesedihanku dan merampokku. Kalian benar-benar hebat. Kini, semua leluhur dari ras-ras besar yang mendambakan artefak itu di dalam hati mereka tidak berani bergerak. Putri Xingyue ditampar di tempat.
Chen Yuanshu mendapatkan cincin ruang angkasa. Bab 1138. Cincin antar ruang ini tampaknya memiliki tingkat yang relatif tinggi. Ia memiliki mode pengenalan pemilik otomatis. Sepertinya cincin ini tidak dapat dibuka jika bukan pemiliknya. Chen Yuan mengerutkan kening. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan cincin peradaban tingkat 4. Cincin ini berisi 5.000 juta meter persegi ruang. Ruangnya sangat stabil. Cincin ini sangat kuat dan dapat menahan dampak energi dari pembangkit tenaga tingkat ke-10 galaksi tanpa hancur. Tuan rumah dapat menggunakan 100 poin peningkatan, menghapus segel pengenalan, dan mengembalikan pengaturan penampilan. Bunyi bip sistem terdengar. Chen Yuan terkejut sejenak. Menurut pemahamannya, umumnya semakin tinggi tingkat senjata ilahi harta karun tertinggi, akan ada mode pengenalan pemilik. Jadi harta karun semacam ini tidak dapat direbut dengan mudah. Anda tidak dapat menggunakannya jika direbut. Ini seperti memiliki kata sandi di ponsel Anda. Perlu menemukan pasar gelap kosmik khusus, dan meminta para ahli profesional untuk menghapus segel pengenalan. Dan biayanya tidak murah. Ini didasarkan langsung pada nilai harta karunmu. Beberapa langsung menarik persen. Kumpulan hitam. Chen Yuan tidak menyangka poin penguatan bisa digunakan seperti ini. Kalau begitu, hapus segel pengakuannya. Ding! Cincin Qiankun tingkat peradaban keempat, segel pengakuan tuan telah dihapus. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 17.700. Diiringi semburan pembersihan energi, jejak pada cincin ruang angkasa langsung hilang. Chen Yuan memikirkannya. Gunung harta karun di dalam cincin tiba-tiba muncul di depan Chen Yuan. Pembangkit tenaga tingkat galaksi memang layak disebut pembangkit tenaga tingkat galaksi, tetapi terlebih lagi, itu lebih kaya daripada pemula tingkat bintang. Pertama-tama, ada gunung kristal energi kelas atas, setidaknya sebanyak ratusan juta. Ada ribuan batu primordial langit berbintang. Ada juga perpustakaan besar di dalamnya, yang berisi setidaknya ribuan buku rahasia latihan. Tentu saja, sebagian besar levelnya relatif rendah, tetapi ada juga beberapa rahasia kosmik dengan level yang relatif tinggi. Selain itu, terdapat banyak biji berharga berwarna-warni di dalam cincin tersebut, serta berbagai bunga dan tumbuhan eksotis di alam semesta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, ternyata ada penghancur bintang neutron yang tersembunyi di cincin ruang angkasa milik Patriark Jinming. Chen Yuan pernah melihat penghancur bintang neutron ini di majalah Bank Kosmos. Konon, penghancur bintang neutron ini adalah produk teknologi peradaban tingkat kelima, dan merupakan senjata penghancur super besar. Kekuatan penghancur bintang neutron dikatakan mampu menghancurkan sebuah planet menjadi berkeping-keping. Kekuatannya yang mengerikan lebih dari 1.000 juta kali lipat ledakan bom atom. Bagaimana Patriark Jinming memiliki senjata pembunuh yang begitu mengerikan? Chen Yuan memikirkannya. Lihat, cincin ruang angkasa Patriark Jinming diambil oleh Chen Yuan. Patriark Jinming telah berada di bintang biru air selama 10 tahun. Kekayaan yang telah ia kumpulkan dalam 10 tahun pasti tak terbayangkan, dan aku juga mendengar bahwa 3.000 tahun yang lalu, Patriark Jinming secara tidak sengaja masuk ke air. Aku mendapatkan banyak barang berharga dari pemakaman Dewa Xinghe kuno, dan aku khawatir semua ini akan sangat murah bagi Chen Yuan. Apakah semudah itu menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga tingkat galaksi? Jika kau bukan orang kuat yang ahli dalam kekuatan spiritual, kau harus setidaknya 5 tingkat lebih kuat dari Patriark Jinming sebelum kau dapat menghapusnya secara paksa. Jejak yang ditinggalkan oleh Patriark Jinming. Bintang tingkat 7 membunuh galaksi tingkat 2, seperti menyembelih babi dan anjing. Semudah itu membunuh kehidupan tingkat yang lebih tinggi dengan melompati tingkatan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kupikirkan. Ternyata, selama peralatannya cukup bagus, memang mungkin untuk mengabaikan tingkatan. Jauh. Dia pemain Galaxy Coin, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita, orang biasa. Sekelompok putra pilihan surga semuanya terintimidasi saat ini. Di masa lalu, mereka sering memandang rendah orang-orang biasa di luar kota biru langit. Anggap diri mereka terhormat. Penduduk biasa seperti semut di mata mereka. Tetapi hal-hal yang sombong ini, di depan putra yang lebih mulia, Chen Yuan, mereka hanyalah orang biasa. Dalam pertempuran ini, atas nama putra suci Chen Yuan, Megatron Water Blue Star hampir menjadi terkenal. Dalam waktu kurang dari sehari, beritanya menyebar ke setiap sudut Suilansing. Dengan bintang tingkat 7, dia mengalahkan putra hitam, menebas leluhur Jinming dengan pedangnya, dan mengguncang galaksi. Sungguh keterlaluan. Bukannya saya belum pernah mendengar tentang jenius tak tertandingi yang melompati dan memenggal lawan mereka. Tetapi jika Anda telah melampaui 5 tingkat, dan masih ada tingkat kehidupan besar yang hilang, itu benar-benar terlalu berlebihan. Selisih antara bintang tingkat ke-10 dan galaksi tingkat pertama setidaknya 10 kali lipat. Tidak ada perbandingan sama sekali antara keduanya.
Perbedaan satu tingkat kehidupan adalah perbedaan langit dan bumi. Dan Patriark Jinming bukanlah pemula yang baru saja menembus tingkat galaksi. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga tingkat 2 di galaksi, dan pemahamannya tentang hukum tidak rendah, jelas di atas tingkat normal. Dan orang yang melompati dan memenggal kepala Patriark ini bukanlah kesombongan tak tertandingi dari peringkat bintang ke-10, dia hanyalah seorang pria dari peringkat bintang ke-7. Nima ini benar-benar melampaui pemahaman semua kehidupan di alam semesta. Nima sungguh keterlaluan. Sampai semua orang mengetahui bahwa Chen Yuan, leluhur Jinming, dipenggal kepalanya. Dia berasal dari sistem bintang peradaban yang lebih tinggi dan memegang senjata sihir peradaban tingkat 6 di tangannya. Ini hampir tidak dapat diterima. Benar, bagaimana mungkin ada keberadaan yang keterlaluan seperti itu? Pertempuran ini berakhir. Chen Yuan kembali ke villa di distrik Kowloon Kota Biru Langit. Putra Hitam juga kembali ke vilanya. Begitu dia kembali, kemarahan Putra Cinta Hitam meledak sepenuhnya. Sialan! Chen Yuan adalah pengkhianat, putra suciku berselisih denganmu. Aku akan membalas semua penghinaan yang kuderita hari ini 100 kali lipat di masa depan. Bai Yuxi, Sui Mengrou, kalian berdua jalan genit, aku pasti tidak akan memudahkan kalian ketika aku mendapatkan posisi putra pewaris. Putra Hitam hampir gila. Dia adalah putra suci dari keluarga terhormat, dan dia telah bekerja keras dan berkeringat untuk mendapatkan senjata sihir beradab tingkat 4, pedang langit hitam. Dan anak Chen Yuan ini mengeluarkan senjata sihir beradab tingkat 6 di setiap kesempatan, dan bahkan memberikan bunga bintang yang akhirnya dia dapatkan kepada Baiyu 11. Dia adalah sampah peringkat pertama bintang, mengambil bunga bintang, itu buang-buang uang. Apapun yang terjadi, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan tempat anak suci pewaris. Sumber daya langka di alam semesta seperti ini disia-siakan pada seseorang peringkat pertama bintang. Chen Yuan, apakah kau sudah gila? Xing Chen Hua, putra kesayangannya yang berkulit hitam, tidak apa-apa jika dia tidak membutuhkannya, dan tidak tertahankan untuk menyia-nyiakannya pada Bai Yuxi. Ada juga Sui Mengrou, yang terus mengatakan bahwa dia hanya bertemu Chen Yuan sekali, tetapi dia masih tanpa malu-malu menerima hadiah dari bajingan Chen Yuan itu. Di depanku, kau tidak menghormatiku. Apakah kau, Sui Mengrou, masih menganggapku sebagai tunanganmu? Kau membiarkan putra-putra suci lainnya menjadi sombong, bagaimana pendapatmu tentangku? Awalnya aku berencana mencapai alam tingkat galaksi setelah mendapatkan bunga bintang, yang cukup aman, tetapi sekarang, bahkan jika tidak ada bunga bintang, bukan berarti putra suci tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat galaksi. Tunggu saja, kurang dari setahun lagi, dan aku pasti akan mengambil langkah penting ini. Bukan hanya Putri Xingyue yang ada di planet biru air, tetapi juga jiwa hitamku. Putra Hitam kembali mundur. Bab 1139. Sayang, kau harus mengambil bunga bintang ini. Bakatmu luar biasa. Jika kau bisa memasuki keadaan pencerahan, ditambah dengan percepatan kultivasi batu esensi langit berbintang, sebelum dimulainya kejuaraan Tianjiao Kosmik secara resmi, kau sangat mungkin menembus tingkat bintang ke-8. Jika kau menambahkan 152 pengali kekuatan tempur, setengah galaksi bukanlah lawanmu. Kau sangat berharap untuk memenangkan gelar putra pewaris. Yang lain berpikir bahwa kau dapat melompati dan membunuh Patriark Jinming hanya dengan mengandalkan kekuatan senjata ilahi. Faktanya, bahkan jika kau tidak meminjam senjata ilahi, kau masih memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat galaksi. Bai Yuxi berkata dengan serius. Tidak perlu, pencerahan itu seperti ini, kupikir pencerahan dapat dilakukan kapan saja, bunga bintang ini benar-benar sia-sia bagiku. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Bai Yu terstunned di tempat. Bisakah pencerahan terjadi kapan saja, di mana saja? Jangan bercanda, oke. Kau tidak percaya. Gadis berbulu putih itu mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Tunggu. Chen Yuan mengeluarkan seikat batu esensi bintang dari cincin ruang angkasa. Sistem, aku ingin pencerahan. Ding. Tuan rumah terus menyadari hukum ruang angkasa, dan perlu mengonsumsi 1000 poin peningkatan dari tuan rumah. Bolehkah aku bertanya kepada tuan rumah apakah dia yakin akan mengonsumsinya? Tentu. Ding. Keadaan pencerahan aktif. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 16.700. Perasaan misterius dan penuh teka-teki muncul di hatinya, dan sosok Chen Yuan tiba-tiba samar-samar terlihat. Dia tampak telah melebur ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, kekuatan pemangsa yang mengerikan datang. Energi kosmik yang tak terbatas diserap dengan gila-gilaan, hampir membentuk 5 pusaran energi di sekitar tubuh Chen Yuan. Energi murni yang terkondensasi oleh tumpukan batu esensi langit berbintang itu sebenarnya membentuk 3 bunga energi di atas kepala Chen Yuan, dan kemudian mengalir ke atas kepalanya. Bai Yuxi tercengang. Ini, 3 bunga berkumpul di puncak, 5 energi beraksi penuh. Metode membimbing peradaban para dewa kuno.
Dia benar-benar mendapat pencerahan. Ini. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat mengatakan bahwa mereka mendapat pencerahan. Itu tanpa penjelasan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kecepatan Chen Yuan menyerap energi sungguh luar biasa. Energi luar biasa yang terkandung dalam batu esensi langit berbintang diserap dan diubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dengan metode bimbingan legendaris para dewa kuno dapat tercipta pemandangan ajaib 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 energi beraksi penuh. Ini adalah jenis fenomena kosmik yang hanya terjadi ketika kecepatan penyerapan energi sangat menakutkan. 10 hari kemudian, Chen Yuan telah menyerap 1000 batu esensi bintang. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang cemerlang meletus di tubuhnya, dan 8 bayangan bintang muncul di belakangnya. Nafas kehidupan Chen Yuan melonjak lagi. Apakah ini sebuah terobosan? Apakah semudah itu menembus tingkat bintang ke-8? Hanya butuh 10 hari. Sungguh luar biasa. Terlalu tidak manusiawi. Melihat terobosan Chen Yuan dengan matanya sendiri, dia sangat menyadari betapa cepatnya kecepatan kultivasi pihak lain. Dia pikir agak berlebihan untuk menembus tingkat bintang ke-8 dalam setahun. Baru sekarang dia mengerti bahwa kecepatan terobosan promosi Chen Yuan sama sekali tidak dapat dipahami dengan cara konvensional. Seseorang tidak akan pernah bisa menggunakan pemikiran normal untuk memprediksi penjahat yang telah masuk dalam daftar bintang. Nama: Chen Yuan. Usia: 28 tahun. Tinggi: 186 cm. Level: bintang tingkat ke-8, tingkat ke-28. Sisa umur: 9 juta tahun. Hukum: lapisan pertama hukum ruang angkasa, kemajuan 53%. Apakah kau percaya sekarang? Chen Yuan melirik halaman atribut dan bertanya dengan santai. Percayalah, mulai besok, aku juga akan mundur. Aku memiliki bunga bintang, benih inti bintang, batu langit berbintang, dan cincin pengumpul energi peradaban tingkat ke-4 yang kau belikan untukku di lelang. Saat aku meninggalkan ujian, aku pasti akan membuatmu terkesan. Kau tidak sebaik aku beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang kau telah jauh melampauiku. Jika aku tidak meningkatkan diri, aku mungkin benar-benar akan dibuang dan tidak terlihat. Bai Yuxi mengambil keputusan. Kali ini dia benar-benar terpukul. Kalau begitu aku juga akan istirahat. Aku baru saja mengambil sebuah cincin ruang angkasa. Ada banyak rahasia warisan di dalamnya. Aku ingin mempelajarinya dengan saksama. Sekarang pencerahan itu memang agak sia-sia, dan pemahaman tentang hukum ruang angkasa belum banyak mengalami kemajuan. Chen Yuan berjalan ke ruang rahasia dan mengeluarkan ribuan buku contekan yang dikumpulkan oleh Patriark Jinming. Hal-hal yang dapat dikumpulkan oleh kekuatan setingkat galaksi tentu saja tidak terlalu buruk. Kitab-kitab curang ini secara kasar dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, dan tak terhitung banyaknya kategori kecil. Jenis pertama adalah kitab curang kultivasi. Intinya adalah berbagai jenis teknik bimbingan kosmik cocok untuk kultivasi oleh semua jenis makhluk kosmik dengan atribut dan gen yang berbeda. Jenis kedua adalah keterampilan bertarung. Terutama berdasarkan berbagai jenis keterampilan bertarung di langit berbintang. Ini juga mencakup pemahaman dan pengertian tentang berbagai hukum oleh mereka yang kuat di alam semesta. Semuanya adalah hal-hal yang rumit. Jenis ketiga adalah keterampilan pengendalian spiritual. Ini termasuk pengendalian pikiran, pengendalian elemen kosmik, kekuatan supranatural, dan sebagainya. Koleksi 10 tahun Patriark Jinming benar-benar tidak mengecewakan Chen Yuan. Chen Yuan langsung memulai mode membaca dan belajar. Dia membaca kitab-kitab curang itu dengan sangat lambat. Karena kitab-kitab curang ini sebenarnya sangat sulit dipahami. Tidak semudah memahami teks universal biasa. Chen Yuan menghabiskan setengah tahun untuk belajar. Banyak pengetahuan telah ditambahkan. Terutama jurus pedang Xuan Yuan, yang membutuhkan banyak waktu untuk dipelajari dan dipahami. Mengenai hukum ruang angkasa, dia tampaknya memiliki pemahaman baru, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia mengerti mulai bertambah. Tetapi masalah-masalah ini menumpuk, hanya menunggu pencerahan untuk memahaminya. Butuh waktu lama untuk mempelajarinya, saatnya untuk memurnikan api abadi Qiangai. Dalam setengah tahun, meskipun aku belum berkultivasi melalui pencerahan, bahkan dengan kecepatan penyerapan energi lapisan keempat teknik bimbingan Xuan Yuan, ditambah batu esensi langit berbintang, aku hampir mencapai batas bintang tingkat ke-8. Hanya sedikit lagi untuk menembus bintang tingkat ke-9. Kalau begitu mari kita dapatkan pencerahan dulu, lalu murnikan api abadi Qiangai setelah menembus bintang tingkat ke-9. Sistem. Aku ingin pencerahan. Ding. Host mengaktifkan keadaan pencerahan, mengurangi 1000 poin peningkatan. Poin penguatan yang tersisa pada host saat ini, 15.700. Setelah 1 jam, ding. Terdeteksi bahwa tubuh host menyerap energi terlalu cepat, dan sudah kelebihan beban, dan sangat mungkin meledak dan mati.
Disarankan agar host menggunakan 200 poin penguatan untuk memperkuat dirinya dan menghilangkan bahaya tersembunyi. Perkuat. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini adalah 15.500. Saat ini, Bai Yusishi tersadar dari keadaan mundur. Kemudian dia memeriksa dirinya sendiri, dan dia terkejut. Aku, bintang tingkat ketiga. Aku benar-benar berhasil menembus 2 tingkatan berturut-turut dalam setengah tahun. Ini benar-benar luar biasa. Bunga bintang ini layak menjadi benda suci di alam semesta. Aku tidak hanya mengalami terobosan dalam kekuatan, tetapi pemahamanku tentang hukum pun tampaknya telah meningkat pesat. Bab 1140. Chen Yuan belum meninggalkan Bea Cukai, dan masih ada lebih dari sebulan sebelum kompetisi besar Tianjiao Semesta. Haruskah aku pergi ke menara uji coba untuk menguji pengalih kekuatan tempur? Pencerahan ini, aku merasa bahwa peningkatan kultivasi adalah hal sekunder, yang terpenting adalah pemahaman hukum, yang benar-benar sangat bermanfaat bagiku. Setelah Bayu meninggalkan Bea Cukai pada tanggal 11, dia pergi ke menara uji coba. Baru saja tiba di depan menara uji coba. Tiba-tiba terdengar suara keras. Boom! Lonceng menara berbunyi memekakkan telinga. Semua orang yang makan melon tercengang. Lonceng menara uji coba berbunyi, dan sang jenius sedang membantai daftar. Mengapa seseorang membantai peringkat lagi? Dalam ratusan tahun terakhir, tidak ada yang mampu membantai peringkat uji coba planet sekali saja. Tahun ini, peringkat uji coba bintang biru air telah dibantai 3 kali berturut-turut. Ini terlalu menjijikkan, kan? Mungkinkah penjahat tak tertandingi yang membantai daftar peringkat kali ini adalah Putra Suci Yanfeng? Lagi pula, 100 tahun yang lalu, Putra Suci Yanfeng adalah orang yang mengalahkan Putra Hitam. Tidak terlalu mengejutkan. Sepertinya bukan Putra Suci Yanfeng. Nama orang yang membantai papan peringkat planet kali ini adalah Feng Wu Jiutian. Nama. 2. Phoenix dan Nine Heavens. Pemahaman hukum. Hukum ruang 17%, hukum api 18%. Kekuatan tempur tingkat bintang, 31, dengan 31 kali kekuatan tempur pemain kuat di level yang sama. Peringkat uji coba bintang. Nomor 3. Dalam uji kekuatan tempur ini, dia hanya sedikit lebih buruk daripada Putra Hitam. Aku tahu siapa Feng Wu Jiutian ini sekarang. Dia adalah adik perempuan Yan Feng Shengxi, Yan Xiaowu. Bagaimana mungkin? Yan Xiaowu, Putri Raja Api, lebih muda 1000 tahun dari Putra Suci Yanfeng, dan usianya kurang dari tahun-tahun ini. Bahkan Putra Suci Yanfeng, ketika usianya kurang dari tahun, tidak mampu masuk dalam 3 besar peringkat uji coba planet. Dapatkah dikatakan bahwa bakat Yan Xiaowu ini lebih kuat daripada Yan Feng Shengxi? Klan Api memiliki 2 monster, sungguh sulit untuk tidak muncul. Sepertinya kompetisi Tianjiao alam semesta akan segera dimulai. Para pembangkit tenaga Tianjiao ini tidak bisa tinggal diam. Yan Xiaowu dapat mencapai 3 besar dalam daftar uji coba planet. Yan Feng Shengxi seharusnya tidak lebih buruk darinya, kan? Terjadi banyak diskusi. Bai Yusi hanya merasakan jantungnya bergetar. Usianya kurang dari 99,999 tahun, dan kekuatannya telah menembus level bintang ketiga, yang diyakini telah melampaui persen dari Tianjiao seusianya. Namun di hadapan tokoh-tokoh seperti Putra Suci Yanfeng, Yan Xiaowu, dan wanita suci suku Sui, mereka masih jauh tertinggal. Tapi suatu hari nanti, aku akan menyusul mereka sedikit demi sedikit. Bai Yusi berjalan memasuki menara uji coba dengan tatapan tegas. Beberapa jam kemudian, peringkat uji coba Xiaobai dari klan Yu mulai diperbarui. Nama. Xiaobai dari klan Yu. Pemahaman hukum. Hukum ruang angkasa 12%. Kekuatan tempur level bintang, 13,2, dengan 13,2 kali kekuatan tempur level yang sama. Peringkat uji coba bintang, ke-66. Bai Yusi tidak menyangka bahwa dia akan melompat dari peringkat terbawah 999 ke peringkat ke-66 dalam peringkat uji coba planet. Langsung ke daftar teratas. Kali ini, kemajuannya begitu besar. Aku pernah mengambil bunga bintang sekali, dan aku hampir terlahir kembali sepenuhnya. Chen Yuan bisa mencapai pencerahan kapan saja, di mana saja. Kali ini, jika dia memasuki menara uji coba lagi, dia tidak tahu peringkat apa yang akan dia tempati. White Feather 11 sudah tak terbayangkan. Terakhir kali Chen Yuan berada di daftar bintang, meskipun sekarang dia sudah tersingkir, jika dia melakukannya lagi. Dia pasti akan bisa kembali ke peringkat galaksi lagi. Mungkin mereka bahkan bisa masuk ke peringkat teratas di daftar galaksi. Setiap orang yang sombong di daftar bintang sama terangnya dengan bintang. Setiap kali seseorang naik peringkat di peringkat galaksi, itu adalah kehormatan tertinggi. Xiaobai dari klan Yu. Siapa ini? Dia benar-benar berhasil masuk ke peringkat teratas di daftar planet. Bagaimana mungkin dia belum pernah mendengarnya sebelumnya?
Aku memeriksa catatan sebelumnya. Sepertinya dia hanya berada di peringkat 999 sebelumnya. Kali ini dia tiba-tiba masuk ke daftar teratas. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sepertinya namanya berasal dari klan Yu. Selain seorang putra bijak hitam, ada lagi seorang Tian Jiao yang lahir di klan Yu ini. Di depan menara ujian, banyak makhluk hidup di alam semesta berdiskusi dengan sengit. Tiba-tiba, tanpa alasan yang diketahui, indeks energi kota biru langit berfluktuasi hebat. Jangkauan radiasi yang berfluktuasi ini tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Secara bertahap menyapu 2000 juta kilometer persegi kota biru langit. Pada saat yang sama, di langit di atas Villa Dilong, sesosok bayangan putra suci yang gagah berani tiba-tiba muncul. Bayangan ini tingginya sekitar kaki, dengan sepasang sayap hitam tumbuh di belakangnya, dan cahaya ilahi mengalir di seluruh tubuhnya. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan yang menekan dunia. Tekanan napas yang mengerikan itu cukup untuk membuat makhluk kosmik yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Detik berikutnya, kekuatan alam semesta asli yang tak habis-habisnya mulai mengalir dengan gila-gilaan, mengalir ke langit berbintang yang luas. Fase Dharma ini secara bertahap berubah dari hantu menjadi nyata. Tekanan napas semakin mengerikan. Apakah ini aspek Dharma langit berbintang? Energi kosmik mengalir kembali. Langit berbintang berkumpul, dan pembangkit tenaga galaksi muncul. Apakah seseorang telah menembus tingkat galaksi? Sepertinya putra hitam, tidak ada yang salah, itu putra hitam, ya Tuhan, begitu putra hitam menembus, dia berhasil memasuki tingkat galaksi. Dia berhasil, apakah dia benar-benar berhasil? Dalam 5000 tahun, selain Putri Xingyue, akhirnya ada orang kedua yang telah melangkah ke kelas galaksi. Berhasil menembus level galaksi, kekuatan putra hitam dapat meningkat hampir 10 kali lipat. Dia memiliki pemahaman hukum yang sangat tinggi, dan sekarang dia telah menembus kuota level galaksi, hampir tidak ada ketegangan. Bintang biru air hanya memiliki 3 tempat untuk para santo pewaris, satu adalah Putri Xingyue, dan satu lagi adalah putra hitam. Kedua orang ini hampir memiliki keunggulan absolut. Untuk satu tempat yang tersisa, akan ada puluhan putra suci Tian Jiao yang bersaing bersama, yang pasti akan sangat sulit dan mengerikan. Melihat keberhasilan terobosan putra hitam, Bai Yuxi mengerutkan kening. Para ahli tingkat galaksi umumnya sekitar 10 kali lebih kuat daripada para ahli tingkat bintang. Putra hitam sendiri memiliki kekuatan tempur 32 kali lipat. Setelah dia menembus, kekuatan tempurnya bertambah, dan dia hampir 320 kali lebih kuat daripada ahli tingkat 10 biasa. Petik 2. Ini hampir merupakan keunggulan yang menghancurkan. Jika Chen Yuan berada di tingkat bintang ke-10, pengali kekuatan tempurnya adalah 152. Dia pada dasarnya menghancurkan semua lawan di level yang sama. Namun, dibandingkan dengan putra suci tingkat galaksi, kekuatan tempurnya sekitar setengah lebih lemah. Petik 2. Tanpa bisa menggunakan artefak, kesenjangan antara tingkat bintang dan tingkat galaksi terlalu besar. Namun, bahkan jika dia kalah dari He Yuan, selama tidak ada pembangkit tenaga tingkat galaksi ketiga dalam rentang usia tahun di planet biru air, seharusnya masih ada harapan. Gagasan Bai Yuxi baru saja muncul. Di arah tenggara, di wilayah klan api, sesosok dewa menjulang tinggi yang diselimuti api tak terbatas tiba-tiba muncul. Energi kosmik tak terbatas mengalir masuk, dan Dharma langit berbintang yang sangat besar tiba-tiba terkondensasi. Apakah ini putra Yan Feng? Sepertinya ini benar-benar putra suci Yan Feng, putra suci Yan Feng dan putra suci Heilong, yang telah menembus tingkat galaksi satu demi satu. Ibu, kandungan emas kompetisi bakat kosmik tahun ini terlalu tinggi, dan ada 3 monster tingkat galaksi di bawah usia 5000 tahun. Aku ingat kompetisi besar terakhir, yang terkuat adalah tingkat setengah galaksi, tetapi kali ini ada 3 tingkat galaksi. Ini keterlaluan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.